Nah, kita akan langsung memanggil saja beliau untuk hadir bersama kita di sini. Walaupun secara virtual seperti yang dibilang tadi ya. Ada Mas Didit Maulana. Selamat pagi Mas Didit. Hai Mas Selamat Didit. pagi. Hai Waduh, morning. bagus banget yang dipakai. Wah ini. Betul, langsung dipakai ya dan kelihatan sekali Mas Didit udah pasti memperhatikan every tiny detail. Ini meskipun Mas Didit duduk ya Mas ya, cuma chest ke atas. Yes. Kelihatan kerahnya tuh, aduh detailnya juga mantap sekali ya. Wah ini akan jadi pertanyaan sejuta umat nih Mas Didit. Sorry banget, ini colongan aja dari aku ya. Mas Didit itu akan dijual gak sih? Akan dijual. Jadi akan dijual, tapi memang koleksinya jumlahnya limited banget. Jadi nanti once dipasarkan langsung bisa belinya rebutan. Nah. Pertanyaannya gini, ini pertanyaan berikutnya nih. Kalau yang kemarin kan juga sempat ada, tapi kayak ibaratnya very private banget gitu ya. Nggak banyak orang yang tahu. Kalau yang sekarang, ini akan dijual dengan cara yang sama kah? Atau bisa didapatkan secara online? Jadi nanti kita akan menjual secara online. Ah, gitu. nice. Oke. Oke, Tapi jadi first come first serve. Jadi buat kamu yang memang kepengen banget dan memang kemarin tuh kita di sosmed kita udah udah banyak banget yang kepengen beli dan masukin nama gitu. Sampai akhirnya kita juga bikin ada list nama-nama yang berminat untuk membelinya gitu. Wah, enggak. Wah, sorry banget. Itu kemana Mas? Gila, kita harus daftar dari sekarang nih. Supaya nggak kehabisan. betul sekali ya Mas, tapi sebelum nanti kita bahas lebih detail ya tentang proses kreatif dari desain jersey Paralimpiade ini, yang tadi namanya Sandiani Skala, ini tuh nama artikelnya Mas, spesial buat edisi jersey Paralimpiade ini kah? Iya, jadi memang kita tuh biasanya kalau ngeluarin satu konsep kolaborasi dengan apapun ya, selalu ada namanya, ada judulnya gitu. Nah, makanya kali ini kita keluarin Sandiani Skala dari bahasa Sanskerta. Sandia itu berarti adalah unity, persatuan, dan Niskala itu menggambarkan kekuatan dan kekokohan gitu ya. Jadi memang seperti apa ya, nggak cuma desainnya aja, tapi seperti doa dan semangat deh buat para atlet-atlet yang lagi berjuang di sana. Amin, amin, amin. Luar biasa, penuh filosofi sekali ya. Tapi sebelum itu Mas, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol juga nih. Karena kan ini kesempatan luar biasa ya, dapat waktunya Mas Didit gitu. Kita pengen ngobrol perjalanan karirnya Mas Didit. Tapi sebelumnya mungkin kita aku terutama ya, pengen flashback ke tahun lalu. Dimana heboh seluruh jagat maya ya. Rancangannya Mas Didit yang digunakan oleh Pak Erick Thohir sampai dikepoin sama Pak Bas ya. Itu gimana sih ceritanya? Apa emang Mas Didit tuh karena bikin desainnya unik ya? Mungkin Pak Bas tuh bingung, kok ini ada sakunya, ini enggak, kok ini kancingnya cuma satu, ini enggak. Tapi gitu. correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah Mas Didit juga pernah komentar ya, bilang langsung apa ya, nge-tweet atau apa, Pak Bas bilang mau dibikinin iya, juga, Pak Bas mau gitu. dibikinin juga, sampai ngomong kayak gitu, dan itu juga akhirnya jadi viral lagi tuh, makanya nggak berhenti tuh viralnya. Iya, gimana sih Mas Didit, mungkin ceritain dulu pengalamannya sering mungkin desain buat apakah itu mungkin orderan dari beberapa pejabat negara atau mungkin orang-orang penting kenegaraan, karena kan Mas Didit ini banyak unsur ininya ya, nusantaranya ya, tradisionalnya, jadi pasti targetnya banyak juga orang-orang buat acara formal tuh pengen dipakein bajunya Mas Didit. Iya, jadi kalau misalnya dari pejabat-pejabat, pemerintah dan segala macam itu memang kita sering banget dapat pesanan, dan terutama kalau untuk 17 Agustus atau ada hari-hari kenegaraan lainnya biasanya langsung dikontak, dihubungin, dan yang menarik adalah karena kita itu timnya itu adalah selalu riset. Jadi seperti jas viralnya Pak Erick Thohir waktu itu mau bikin khas Budi Utomo. Nah, jadi kita riset deh seperti apa sih jaketnya, jasnya gitu. Nah itu juga jasnya sekali fitting juga langsung enak ya. Waktu itu fitting di tempat Pak Erick dan beliau juga suka banget. Dan memang waktu itu Pak Bas sampai bingung, mana kantongnya? Hasil risetnya kayak begitu gitu. Iya, dibuka-buka ya sama beliau gitu. Iya, saking penasarannya. Upacara, Dan pas banget ketangkep kamera lagi ya. Oke, tapi kita mundur lagi nih. Kalau tadi dari tahun lalu, kita narik lagi ke belakang. Kita pengen tahu sebenarnya rekam jejaknya dari Mas Didit Maulana sendiri. Awal mula karirnya tuh seperti apa sih sampai kemudian jadi seorang desainer dan bahkan bisa ngedesain desain dari Paralimpik ini gitu ya. Ini cukup menarik banget karena dengar-dengar Mas Didi tuh penyiar apa gimana sih Mas? Oh, sempat berkarir juga di dunia broadcast. Dengar-dengar gitu Cindy. Wow, berarti we have something in common loh. Sorry, kita harus manggilnya kakak senior. Iya betul kan, manggil. Aduh. Izin. Jadi sebenarnya
Oke, sebenarnya itu kalau kan dulu kuliahnya di Bandung. Iya. Nah, jadi memang kalau di Bandung waktu itu kuliahnya ambil arsitektur. Nah, terus kebetulan teman-teman juga banyak yang pada belajar jadi penyiar. Mhm. Kemudian akhirnya waktu itu ikut training, kemudian jadi siaran juga, tapi lebih menikmati jadi produser sih. Maksudnya I ketika harus see. menyusun program dan segala macam kayak Coba-coba gitu-gitu. Mas Didit dicek dulu, jangan-jangan kita satu alma mater, apakah yang di Cimbuluit atau yang di Taman Sari, Mas? Apa Kampusnya? kuliahnya? Iya. Kampusnya yang di Cimbeluit Ya dong. sama dong sama kita, ini anak-anak HI Unpar juga Kak, dua-duanya ya. Memang aku juga suka ngeceng anak arsi atau enggak anak sipil ya. Yang secara masa depan lebih cerah ya. Dan juga kayak seru gitu bikin maket. Berarti Mas Didit udah biasa mendesain kan, pasti PR-nya sehari-hari bikin maket ya. Iya sih. Uh-uh. Kalau radionya boleh tahu gak sih radionya yang di mana, di jalan apa? Jangan-jangan Unpar Radio Station juga lagi nih. Station Panutano 103 FM. Oh. Punya nomor OS dong jangan-jangan nih. Iya, ada nomor ininya. Ada nomor Ozer ya gitu. Iya. Anak Bener, Sabah bener. ternyata ya. Seru banget ya karena ternyata memang nggak ada sesuatu yang terbuang gitu dalam hidup. Jadi apapun Benar-benar. yang kita lakuin itu ternyata bisa menjadi ilmu buat kita gitu. Kayak di dunia broadcast radio, jadi bisa tahu gimana sih cara nyusun press release yang bagus, gimana caranya mengambil angle agar beritanya bisa menarik gitu ya untuk bisa disimak oleh orang kayak Ya. gitu-gitu. Nah, Oke. terus tiba-tiba terjun jadi desainer tuh gimana Pas ceritanya apa Mas tuh Didit? Mas? Jadi sebenarnya memang suka fashion itu dari kecil. Nah, tapi kan memang saat itu nggak terlalu pede untuk masuk ke sekolah fashion. Akhirnya masuk ke kuliahnya di arsitektur. Nah, kalau arsitektur itu kan seperti seni yang terukur ya. Jadi memang kita belajar seninya ada, tetapi make sense atau logikanya tuh ada gitu. Nah, kemudian dari situ sebenarnya sambil belajar fashion juga sih secara otodidak. Bahkan dulu pas lagi zaman kuliah tuh punya usaha bikinin baju buat teman-teman kuliah saat itu gitu. Sampai akhirnya kerja malang melintang sana sini. Terus tahun 2006 itu baru masuk ke kerja di dunia fashion. Sampai kira-kira tahun 2011 akhirnya berani resign dan akhirnya bikin brand sendiri. Udah lama banget ya bener-bener berarti ya, iya ya. 2006. Jadi maksudnya gue kira tadinya Mas Didi tuh yang dari awal ngambil kuliah fashion design gitu. Jadi kan kayaknya udah terarah, tapi ternyata membuktikan ya bahwa lo mungkin dulunya ngambil field apa, ternyata lo sekarang berkecimpung dan sukses di field apa tuh sangat mungkin terjadi. Tapi emang gitu gak sih di Indonesia tuh rata-rata S1 kita tuh benar-benar yang masih blank, kita mau jadi apa, mau kemana kan. Biasanya agak jauh tuh sama pekerjaan pertama yang kita lakukan. Mas Didit, aku penasaran juga nih. Sekarang tuh tiba-tiba mendesain bajunya Paralimpiade 2024 gitu ya. Itu tuh akhirnya seperti apa? Bisa sampai ditunjuk sama pemerintah kah? Atau dirimu mengajukan kah? Ada pitching-pitching kah? Prosesnya seperti apa? Waktu itu ditunjuk oleh Kemenpora. Wow. Dari Mas Menteri tiba-tiba menghubungi timnya di suatu Sabtu, suatu weekend gitu ya, minta untuk didesainkan. Dan ini juga prosesnya sangat cepet ya, kayaknya nggak nyampe 2 bulan sih gitu, mungkin 1,5 bulanan ya. Wow. Dari motif development, terus bikin shape-nya dan segala macam. Sampai akhirnya pas present kemudian langsung approve. Masya Allah. Karena memang mungkin Mas Didit juga sudah tidak diragukan lah ya sepak terjangnya. Karena kan baju-baju Mas Didit pasti banyak juga dipakai di acara pemerintahan, baju-baju formal gitu kan ya. Ternyata ditambah dengan unsur dari IKAT Indonesianya juga kan emang luar Lengkap biasa. sekali, betul, Bagus-bagus betul. banget. Ini juga berarti termasuk dalam kategorinya IKAT ya. Soalnya bisa dilihat ini kainnya kain Indonesia banget ya Mas Didit ya. Iya tuh, jadi memang ini kan kita ini ideasnya itu adalah seperti terinspirasi dari bulu-bulu burung Garuda. Nah, kemudian jadi kita bikin, tapi dari tim kami itu yang akhirnya mendevelop, dimasukkanlah di si unsur, ada unsur tenun ikatnya gitu. Nah, kemudian dengan warna-warna yang kerap kita lihat di warna burung Garuda ya. Jadi ada warna emasnya, ada putih, ada merahnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat, nah ini shape-nya kan seperti shape Garuda, sayap Garuda yang I see. Wow.
Wah gila, tulisan Indonesianya lagi. Iya, Dan iya. detailsnya tuh sampai ke kerah. Jadi di kerahnya tuh masih ada kain yang sama juga tuh. Betul, dan Wah itu Mas Didit bagus oh banget iya, Mas. tulisan Indonesia tetap ada juga ya. Mas Nyerah. Didit, aku cinta banget sih detail di kerah karena buat kami perempuan nanti kan suka transfer foundationnya ya biasanya ke kerah putih. Jadi kalau ada kayak gitu tuh nggak langsung kerahnya kuning gitu Mas Didit. Itu very thoughtful, very demure, very mindful Mas Didit itu ya. Kalau kata anak zaman sekarang. Lucu banget lagi. Ya kan gitu. Terus Mas ini kalau aku lihat memang disesuaikan juga materialnya ya kan, as we know kalau Mas Didit barengan sama Ika terutama gitu untuk pakaian-pakaian formal kan kayaknya ya bahan-bahan yang tebel gitu. Kalau ini tuh ada adjustment juga nggak dengan pemilihan bahannya Mas Didit, karena ini kan memang dipakainya untuk ajang olahraga ya terutama. Ya, jadi memang ini kita develop barengan dengan Mills. Kemudian memang sangat nyaman, apalagi considering di Paris ketika mereka lagi pakai kan cuacanya lumayan agak hangat ya, 30 derajat gitu. Jadi memang itu udah dipikirin gimana caranya nanti ini kan akan dipakai ketika closing ya, defile, maksudnya pas lagi seremoni penutupannya nanti atlet-atlet akan pakai ini, jadi mereka bisa tetap nyaman. I see. Dan juga knowing that still summer in Paris ya, mungkin udah sedikit peralihan ya. Vibe-nya juga tetap yang colorful gitu, kayak akan warna, dan warnanya juga cerah sih overall looknya. Nanya dong, ini apa aja nih yang kemudian dibikin selain ada jaketnya, tadi ada celananya juga. Tadi aku lihat ada kaosnya juga ya Mas Didit. Ada jersey-nya juga, kita juga ngeluarin. Jadi nanti yang akan dilempar ke pasaran itu ada jersey, kemudian ada jaket sama long pants-nya. Wah gila, jersey tuh kalau nggak salah yang di pundak gitu ya, ada ininya ya. Dia di pundak begini. Itu bagus banget nih. Aku udah ngecengin itu banget tuh. Kalau gue udah pasti ngeceng ini sih tadi bawahannya ada kan ya Mas ya? Ada bawahan ada. Itu pasti akan langsung dipakai untuk ini ya, casual skena gitu kan nantinya ya Mas Didit ya. Bisa. Mas, dari pembuatan ini ada kesulitan tertentu nggak? Apakah mungkin dari desainnya yang ternyata harus ditemplokin lah ke material tersebut, yang mengingat ini tadi buat keperluan olahraga juga. Ada challenge-challenge seperti itu nggak sih ketika memenuhi order atau requestan customisasi untuk yang ini Mas? Iya, jadi sebenarnya challenge-nya adalah waktu aja sih sebenarnya, karena memang agak-agak mepet. Agak roro jongrang ya Mas ya. Tapi duit sama mungkin adalah tapi sebenarnya nggak terlalu banyak hambatan juga sih. Mungkin kalau udah meant to be ya udah terjadi gitu ya gitu. Palingan yang memang kita develop adalah cutting. Jadi cuttingnya juga aku pengennya oversize gitu. Dan tapi kita bisa adjust. Jadi di dalamnya itu ada bisa diserut gitu ya? Jadi bisa di adjust apabila kita maunya jadi loose atau kita mau agak fitted kayak gitu. Emang desainer beda ya, betul, udah dipikirin udah banget every details. Karena kan kalau cewek biasanya suka langsung digunting ya nanti ya, suka disobekin gitu. Mas, tapi dibikinnya unisex kah atau emang ada cuttingan dibedain buat cewek atau cowok? Enggak sih, unisex aja. Oke. Asyik sih. Mas, ini jujur ya, aku penasaran banget karena aku membayangkan gitu, kalau aku pribadi pertama kali ditawarin kayak, yuk lu mau nggak nih ngedesain baju buat atlet Paralimpiade gitu kan. Itu pasti pertamanya ada tuh gugupnya, paniknya kayak, wah apa yang harus gue persiapin gitu ya. Sampai dengan bisa jadi sebuah kepikiran mau kemana dibawanya gitu. Itu tuh proses kreatifnya seperti apa sih Mas? Apakah benar-benar dipikirin juga kayak, oke, gue mau ngambilnya dari Garuda gitu misalnya. Atau dipikirin dari materialnya terlebih dahulu. Gue sengaja mau pakai kain ini gitu, atau seperti apa Mas Didit? Biasanya sih proses kreatifnya dari big ideas-nya dulu ya, mau bikin apa, storytellingnya seperti apa, kemudian setelah kita dapat ideas-nya yaitu si Garuda, kemudian kita coba masukin gimana caranya agar istilahnya tuh nggak terlalu terlalu in your face banget lah gitu Garudanya, tapi gimana caranya kita bisa memasukkan unsur dari tenun ikat, jadinya seperti memang titik berangkatnya dari Garuda, tapi kemudian di mix dengan pengetahuan kami selama ini dengan tekstur-tekstur tenun ikat gitu, sampai akhirnya bagaimana kita bisa mengemas semua itu menjadi satu tampilan yang trendy, modern, tapi juga membawa nilai-nilai budaya. Dan jujur aku mengapresiasi banget gitu ya, karena kemudian penempatan logo-logonya juga nggak yang too much gitu. Betul. Jadi kita ngeliatnya tuh bener-bener yang kayak sleek,
rapi, enak, simple, menyenangkan sekali di mata. Betul. Mas Didit, tapi aku ini personal question ya, karena Mas Didit kan punya ikat, udah gitu juga ada Swarna juga buat yang special wedding attire. Kesannya kan Mas Didit tuh biasa bikin baju yang ribet-ribet ya Mas, quote on quote gitu ya, emang buat special occasion. Ini bisa dibilang pakaian yang dibikin Mas Didit tuh lebih casual daripada yang Mas Didit bikin. In a way buat Mas Didit ini jadi lebih mudah atau justru lebih challenging nih, karena kan mungkin gua nggak biasa main di material ini gitu. Jadi kudu disimplify, justru mungkinkah buat Mas Didit malah jadi makin challenging? Karena kita tuh udah ngebagi timnya sih. Jadi di setiap brand itu ada timnya masing-masing yang mereka memang udah harus bisa ngedevelop sesuai dengan warna yang memang kita inginkan ya gitu. Nah jadi kalau misalnya ini kita kemarin develop dengan tim dari yang khusus untuk bikin uniform gitu, dan kemudian kita tapi masukin juga, maksudnya uniform jangan yang terlalu uniform ya gitu, tapi yang memang sesuatu yang istilahnya seperti produk fashion lah gitu. Jadi jangan terlalu misalnya terlalu kaku gitu ya. Dan kuncinya adalah kita hanya mendesain sesuatu yang mau kita pakai gitu sih. Kita excited dengan, dan ketika kita semangat dengan hasilnya gitu ya, kemudian kita jadi punya ide untuk oke deh ini bisa kayaknya gitu. Tapi kemarin bikin sekali dua kali, yang pertama kali kok begini banget sih gitu ya, jadi nggak langsung jadi juga sih sebenarnya. Ini trial and error juga sampai pada titik dimana kita puas banget dan gue pengen pakai, gue pengen beli gitu. Nah ketika itu ada istilah gue pengen pakai, gue pengen beli karena itu keren, barulah kita lempar ke pasar. Mas Didit, di momen yang satu ini aku cuma akan bilang kalau nanti aku kehabisan, aku akan minta yang trial and error-nya aja, nggak apa-apa. Sampel Mas ya. Aku udah ikhlas banget Mas Didit. Yang biasanya kalau di outlet atau departemen store tuh ada stiker panahnya, ada cacatnya di situ. Ada cacat dikit, tapi nggak gitu. kelihatan sebetulnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nggak lolos QC aja. Kita beli juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Daripada kita kehabisan nggak dapat sama sekali ya. Benar-benar. Si trial and error ini berapa kali tuh Mas sampai akhirnya bener-bener kayak nggak, ini udah jadi, ini udah fix. Kita kemarin trial error sempat 2 kali sih gitu, karena ada 2 kali doang. Aku ganti untuk bentuk kerahnya, kemudian detail-detailnya gitu ya. Mungkin detail-detail yang orang bilang apaan sih gitu, tapi buat aku penting banget. Kemudian dari segi cuttingnya juga gitu, dan itu sih ya. Tapi kalau untuk warna dan pattern polanya sih sekali jadi dari tim aku ajuin, kemudian langsung oke ya. Oke, luar biasa. Seperti tadi Mas Didit bilang gitu, waktu bikinin jas buat Pak Ete juga sekali pakai, sekali fitting langsung jadi. Itu penting banget ya ketika mencari desainer atau tukang jahit lah kasarnya gitu ya. Ketika ada yang langsung fitting, langsung pas, itu langsung top of mind gitu ya. Nah, tapi emang kayaknya Mas Didit tipikal perfeksionis ya. Iya, jujur gitu. Dari tadi aku penasaran, kayak ini lagi di rumah ya, pengen room tour ya kan. Kita pengen house tour kayaknya, pengen tahu rumahnya kayak apa. Pasti banyak art of peace lainnya ya. Tuh di kantor aku. Kan ruang kantornya kerjanya estetik ya, dengan segala Instagramable bro. Betul, dengan karya seni lainnya. Itu adalah jadi kalau misalnya aku jam 12 siang biasanya aku membiasakan diri nggak mau ketemu anak-anak yang lain, aku bersantai di kursi itu. Oh, yang orange itu ya. Wah, gila kan, kapan lagi kita bisa lihat kantornya? Kalau kita lihat itu ya, itu tuh ada. Jadi kalau misalnya mau nyari aku hari Minggu biasanya bisa ditemukan di Blok M, di basement lantai 2 lagi nguplekin piringan hitam. Nah itu adalah piringan hitam. Mas boleh dong kita tuker-tukeran vinil juga bisa kali ya Mas Didit ya. Ya ini tuh barang-barang lagi ngedesain sesuatu. Nah Mas Didit, ngomongin soal ngedesain ya, kayaknya seperti vendor catering Mas Didit ini kalau aku lihat suka menerima pesanan ya. Mas, aku juga pernah mesmerize banget dengan karya kamu pas bikinin seragam Garuda Indonesia. Apakah memang Mas Didit ini common juga Mas bikinin buat perusahaan-perusahaan? Siapa tahu nih mungkin ada perusahaan juga yang pengen dibikinin seragam kantornya sama Mas Didit, didesain sama Mas Didit langsung. Is it possible Mas? Possible sih, tinggal nunggu di kontak detik.com aja nih. Halus nggak masuknya? Masuknya halus, smooth banget. Jadi nanti ada seragam Detik yang hitam gitu, tapi ada touch of ikatnya gitu kan ya. Benar. Harus dong gitu, karena kalau menurut aku justru seragam itu nggak cuman agar semua orang sama gitu ya, tapi gimana seragam itu bisa
memasukkan nilai-nilai yang pengen dibawa oleh perusahaan, tapi membuat orang yang pakai atau karyawan yang pakai tuh ketika pakai itu yang oke, I'm ready nih gitu, dan kita sama-sama satu visi untuk mewujudkan apa sih yang pengen diwujudkan sama si perusahaan tersebut gitu. Aku nggak cuman keren aja, tapi juga makna filosofisnya tuh harus nyampe. Sampai waktu itu aku sempet lah bikin salah satu desain untuk salah satu bank ya gitu. Nah itu tuh sampai aku di tag sama karyawannya 3 bulan, sampai selama 3 bulan ketika mereka Banjir mention ya Mas. se-happy itu, dan mereka sampai sebangga itu pakainya gitu. Karena nggak cuman keren sih, karena waktu itu juga sebenarnya mewujudkan satu mimpi. Mimpi aku adalah gimana ketika aku dapat project aku bisa berbagi dengan yang lain. Jadi waktu itu kita dapat pesanan, akhirnya kita bikin tenun terpanjang ya, 45.000 meter tenun tersebut, dan itu kita mengabsorb lebih dari 3.000 anak muda untuk menenun gitu. Jadi pengennya nggak maju sendiri sih, tapi maju bareng-bareng. Luar biasa. Ini Tapi kayaknya tadi pas Mas Didit bilang ini kan Mas Didit akan bikin sesuai dengan filosofi perusahaan seperti apa, visi misinya juga. Inilah skillnya Mas Didit sebagai seorang broadcaster yang akan menginterview sepertinya perusahaannya. Apa visi perusahaan lo tuh, sini gua karyakan jadi bentuk seragam. Digunakan semuanya, dan gue setuju banget. Kadang-kadang kita tuh seragam bukan cuma seragam yang kita pakai sehari-hari gitu ya, tapi memang harus bervalue supaya kita menggunakannya juga bangga. Jadi kita bangga, we're really proud to wear it gitu ya. Dan datang ke kantor kayaknya seru banget, menyenangkan sekali. Mas Didit, mudah-mudahan kita punya kesempatan buat pakai desainnya dari Mas Didit gitu ya, dengan Ikat Indonesianya. Mudah-mudahan ya. Thank you so much Mas Didit buat waktunya pagi hari ini, very inspiring. Dan apalagi gue yakin juga semua atlet-atlet kita yang pada sekarang sedang berusaha sekuat tenaga mengharumkan nama Indonesia di ajang Paralimpik ini pasti bangga juga kalau nanti pakai desainnya Mas Didit. Satu lagi please, bocorannya dong Mas Didit. Kapan kita bisa beli online Mas Didit kira-kira? Dalam waktu 3 minggu lagi. 3 minggu lagi? Gas! Oke, ini teman-teman, ini akan menjadi nge-war juga ya. Tidak hanya tiket nonton konser aja, tapi baju ini juga akan di-war sama kita semua. Jujur Mas Didit, karena I've been following you since like forever, ini akan di-spill di Instagrammu kah? Atau nanti mungkin akan ada third party Mas gitu, akan diserahkan ke e-commerce maybe? Nanti kita ini masih melihat sih siapa kira-kira e-commerce yang tepat untuk kita bisa istilahnya menjual koleksi ini, dan nanti pastinya akan ada di sosial media Ikat Indonesia, kemudian di @diditmaulana sama Mills juga. Oke. Nanya lagi. Apa? Kalau range harganya dari berapa sampai berapa sih Mas Didit? Yang ini dijual kurang lebih 999 ya, 999. Wah, terjangkau banget. Oke. Buat nggak sama celana dong. Ini produser kita nanya, itu sama celananya? Ya enggak dong. Gila kali. Ngadi-ngadi. Kalau lagi dapat karya Mas Didit seharga 999 loh. Dan teman-teman ya, sekali lagi ini adalah seragamnya timnas kita loh. Iya benar, ya kan? ada lambang Garuda benerannya juga ya, selain filosofi desain Garudanya. Iya, dan kalau kaosnya berapa tuh? Kaosnya di berapa? 500-an ya? 549 sekian ya kalau nggak salah. Tuh. Berarti dari starting dari 500-an sampai dengan harga 1 jutaan gitu ya Mas Didit, kurang lebih seperti itu ya? Itu dia ya. Itu dia. Kita siap-siap penyerbu ya. Terima kasih sekali Mas Didit juga sudah berkenan untuk ini disebarluaskan nantinya supaya masyarakat juga bisa punya yang sama seperti Mas yang dipakai atlet Didit, Paralimpiade. Kalau ternyata kita kalah nge-war, aku akan langsung kontak dirimu ya. Sorry banget. DM IG ya. Iya, gue akan langsung DM. Mas Didit. 499. Jersinya 499, celana berapa? 799, yang ini 999. Aku akan celananya 799 is so worth it ya. Gue udah pasti semua atasannya dari kaosnya sampai ke si jaketnya pasti akan ini. Iya. Itu dia. Mas Didit bener ya. Pokoknya kalau misalnya aku sampai nggak dapat nge-war, aku akan nge-DM langsung Mas Didit ya. Sorry banget. Pengen mutualan tuh Arya sama Mas Didit bener, ya. Bener, please, pengen please. slide to my DM. Sorry banget Mas Didit. Gue tahu gue lancang, tapi kalau gue nggak dapet, gue akan pakai jalan pintas Mas Didit. Ya Mas Didit ini. Iya. Mas Didit, aku yang dari Detik Pagi pada tanggal 4 September 2024. Akan aku screen capture ini, akan aku kirim. Mas Didit, piket ini gak? Please, gue kehabisan di online gitu. Mudah-mudahan kita bisa nge-war dan bisa mendapatkan semua yang kita mau ya. Mau celananya, mau jersinya, mau outernya juga, mau jaketnya itu ya. Mas Didit, terima kasih banyak. Wah, thank you udah mau gabung sama kita. Keep inspiring other people and also with all those Ikat ID-nya, karena Ikat Indonesia sangat bagus sekali. Iya dong ya.
Kemarin juga yang dipakai sama Andin nyanyi di Washington DC juga keren banget Mas. Udah itu. pastilah. Mas Didit lagi ternyata ya iyalah nggak salah ya. Nggak Bye salah. Mas Didit, have a Thank you, nice Mas Didit. day. Sehat-sehat terus. Bye bye. Wah gila, gokil.